Oh, Wang Lin melihat ke arah Situnan. Mata Situnan dipenuhi dengan sukacita. Sambil tersenyum dia berkata, bagus, orang tua ini akan mengambil tubuhnya. Wang Lin, ikuti aku ke kutub utara. Disitulah tubuh yang saya inginkan berada. Dengan itu dia mulai terbang. Wang Lin membuka tasnya. Nyamuk itu mengaum dan muncul di hadapan Wang Lin. Dia melompat ke punggung nyamuk, duduk dan mengikuti Situnan. Situnan berbalik untuk melihat nyamuk. Matanya berbinar ketika dia berkata, binatang apa itu? Di mana Anda menemukannya? Orang tua ini akan pergi menangkap satu untuk bermain-main dengannya. Nyamuk selalu menjadi tirani, tetapi setelah merasakan aura membentuk Situnan, nyamuk mengeluarkan beberapa desahan dan mundur darinya. Situnan memandangi nyamuk itu sebentar. Dalam sekejap dia muncul di samping Wang Lin di bagian belakang nyamuk dan berkata, untuk apa kamu berlari? Aku tidak akan memakanmu. Tubuh nyamuk itu gemetar saat memandang Wang Lin dengan memohon. Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengusap kepala besar nyamuk itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan setelah mencetak beberapa informasi tentangnya, dia menyerahkannya ke Situnan. Jika kamu pergi ke sana, kamu dapat menangkap sebanyak mungkin nyamuk yang kamu inginkan. Situnan mengambil batu giok. Setelah dia memindai, ekspresinya segera berubah. Dia dengan canggung berkata, sudahlah, saya tidak mau lagi. Giok Wang Lin memberinya informasi yang terkandung di planet tempat dewa kuno itu, menemukan sejumlah besar binatang buas. Bahkan dengan kebanggaan Situnan, hatinya bergetar ketika dia melihat informasi di batu giok. Dia kemudian memandangi binatang buas itu dengan ekspresi aneh. Situnan tersenyum nakal dan berkata, Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah saya memiliki tubuh, pinjamkan saya nyamuk untuk belajar sebentar. Saya hanya akan mempelajarinya dan tidak membahayakan nyawanya. Tidak mungkin. Wang Lin menolak tanpa ragu-ragu. Situnan panik dan berkata, aku benar-benar tidak akan membunuhnya. Itu mungkin menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Mata Situnan melebar ketika dia menatap Wang Lin dan berteriak, bocah cilik, tidak ada yang berani menolak orang tua ini. Saat itu lelaki tua ini menginginkan selir generasi pertama dan kemudian aku baru bisa mencurinya. Selama saya menginginkannya, tidak ada yang bisa menolak saya. Apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, kau anak yang tidak berbakti. Wang Lin menatap Situnan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam mengawasinya. Tak lama kemudian, Situnan dengan hati-hati tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa berakhir dengan orang seperti Anda? Ah, ketika Anda masih anak-anak, sayalah yang mengatur tubuh Anda sehingga Anda bisa berkultivasi. Dan juga aku yang memberimu ide untuk mencuri fondasi seseorang. Dan saya juga menyelamatkan Anda berkali-kali. Apakah Anda lupa tentang waktu ketika anak kecil keluarga Teng mengejar Anda? Juga, di luar lembah Jueming aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan beginilah caramu memperlakukanku? Saya orang tua yang menyedihkan, saya tidak punya banyak keinginan, saya hanya ingin meminjam nyamuk untuk belajar. Wang Lin merasakan kepalanya mulai sakit. Jika Situnan terus memainkannya dengan keras, dia akan bisa mengabaikannya, tapi sekarang setiap kata yang dikatakan Situnan mendarat di hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, saya akan meminjamkan kepada Anda, saya akan meminjamkan kepada Anda. Ekspresi Situnan tiba-tiba berubah menjadi arogan dan dia tertawa. Bagus, ini lebih seperti orang yang dipungut lelaki tua ini. Dengan itu dia melihat ke arah nyamuk dan menunjukkan senyum menyeramkan. Tubuh nyamuk bergetar dan menjerit. Senyum itu hampir menyebabkannya jatuh dari langit. Saat mereka terbang, Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, Situ, apakah kamu tahu Ji Realm? Ekspresi Situnan menjadi serius ketika dia berkata, Ji Dao adalah Ji dari 3 alam. Kenapa kamu menanyakan ini? Wang Lin memandang Situnan. Di dunia ini, selain Limuan, satu-satunya orang lain yang bisa dia percayai sepenuhnya adalah Situnan. Wang Lin membuka tasnya dan gumpalan cahaya putih muncul. Cahaya putih ini mengeluarkan tekanan seperti pembalasan ilahi. Meskipun tekanan ini tidak berbahaya bagi Wang Lin, itu bisa membunuh kultivator Naschen Soul yang menyentuhnya. Situnan berseru kaget. Dia mengambil cahaya putih, melihat lebih dekat dan ekspresinya segera sangat berubah. Perasaan ilahinya segera menyebar untuk memeriksa lingkungan mereka sebelum dia melemparkan cahaya putih ke arah tas Wang Lin. Dia mengirim cahaya putih melalui akal ilahi Wang In dan langsung ke tas. Situnan berseru, mengapa kamu memiliki Ji Realm? Wang Lin perlahan berkata, kembali di lembah Jueming, sepotong Ji Realm ini muncul di tubuhku. Kamu masih tidur saat itu, jadi kamu tidak melihatnya. Kemudian tubuh saya hancur dan Anda menyelamatkan jiwa saya sebelum kembali tidur lagi. Di medan perang asing, Ji Realm saya mencapai penyelesaiannya. Ji Realm adalah zat yang sangat tirani. Saya tidak punya banyak informasi tentang itu, tetapi saya tahu bahwa aliansi budidaya selalu mencari kultivator Ji Realm. Setiap kali mereka menemukan seseorang yang memilikinya, mereka membunuhnya. Anda harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, terutama Suzaku saat ini. Ekspresi Situnan sangat serius. Wang Lin mengangguk. Dia merenung sedikit dan kemudian berkata, saya menduga Ji Realm ini ada hubungannya dengan metode kultivasi dunia bawah Anda.
Si Tunan terkejut. Dia menggosok dagunya dan berkata, Anda mungkin ada benarnya, tetapi ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang berperan di sini karena saya juga akan memiliki Jirealm. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan Jirealm muncul terlalu rendah. Juga, terlalu sulit untuk mempelajarinya. Fakta bahwa Anda dapat mengeluarkannya dari tubuh Anda tanpa terpengaruh sudah sangat jarang. Si Tunan memandang Wang Lin dengan apresiasi di matanya. Situ, aku mendengar dari seseorang bahwa kristal planet kultivasi dapat membantu Jirealm menembus batasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kristal planet? Mata Wang Lin menyala ketika akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang telah dia tahan selama ratusan tahun. Anda bahkan tahu tentang kristal planet. Si Tunan mengungkapkan ekspresi kompleks sebelum mendesah dan berkata, kristal planet objek itu bukan hal yang baik, tetapi jika Anda ingin meninggalkan planet ini, Anda memang harus mendapatkannya atau bisa menyebabkan masalah di masa depan. Kristal planet adalah hal paling ganas yang digunakan aliansi budidaya untuk mengendalikan planet kultivasi. Si Tunan akan terus berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Saat ini ada anggota klan abadi di hadapan kita yang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Biarkan saya berpikir, saya ingat generasi pertama Suzaku mempelajari mantra yang bisa menggunakan roh leluhur untuk menyerap beberapa kekuatan misterius. Saya semakin tua dan ingatan saya semakin buruk. Saya pikir ini benar. Wang Lin, beri aku giok langit. Saat Wang Lin melihat ke kejauhan, dia membuka tas yang lain, mengeluarkan giok langit dan menyerahkannya ke Si Tunan. Si Tunan mengambil batu giok langit dan dalam satu napas waktu menghisapnya sampai kering. Matanya dipenuhi dengan energi spiritual celestial ketika dia berkata, saya ingat generasi pertama Suzaku mengatakan bahwa mantra ini memiliki kelemahan fatal. Meskipun kelemahan itu agak menjengkelkan bagiku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Wang Lin, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu dia menghilang. Ketika Si Tunan muncul dan menakuti Zhukezi, semua kultivator ascendant merasakan aura yang kuat. Seorang lelaki berjubah putih muncul di langit timur negara Suzaku. Dia adalah satu-satunya kultivator ascendant dari sekte langit surgawi, Chu Yunfei. Pada saat ini ekspresinya gelisah. Setelah beberapa saat dia menghela nafas dan berkata, aura yang sangat kuat. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat ke timur, matanya menjadi dingin. Di belakangnya ada beberapa lusin kultivator. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap formasi jiwa, dan hanya 3 dari mereka berada pada tahap transformasi jiwa. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 100 kultivator Naschen Soul. Di langit selatan benua Suzaku ada pasukan budidaya lebih dari 100 kultivator yang terbang ke selatan. Orang di depan adalah pria parubaya. Dia adalah kultivator ascendant bumi sekte yang hancur ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, sial bagi saya untuk bercampur menjadi masa perang yang berantakan. Setelah Zhukezi kembali ke Gunung Suzaku, dia beristirahat sebentar sebelum dengan cepat pergi lagi. Kali ini sasarannya ada di sisi barat benua Suzaku. Di awan hitam di tepi timur benua Suzaku, leluhur kelima dengan muram menarik pandangannya. Sima leluhur mayat Sima dengan kultivasi transformasi jiwa tidak bisa mendeteksi perubahan yang terjadi ketika Si Tunan muncul. Tetapi ketika dia melihat ekspresi leluhur kelima ini menjadi jelek, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia baru saja akan menyelidiki informasi ketika leluhur kelima melambaikan lengan bajunya dan berkata, Penatua Sima, mari kita mulai. Mata Sima berbinar dan dia tertawa. Bagus, alasan aku datang ke sini adalah untuk mengirim mayat ini. Itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi Anda tumbuh lebih banyak lagi. Dengan itu dia berbalik untuk melihat 2 mayat di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, kedua mayat itu turun dari peti mati. Untaian energi spiritual terbang dari mereka dan mendarat di peti mati. Tak lama setelah itu, mereka berdua melepaskan cahaya misterius dan hantu dari tubuh mereka dan berteriak, buka! Suara 2 potong kayu saling menggores memenuhi udara ketika tutup kayu peti mati bergerak perlahan untuk membuat celah. Pembukaan menjadi lebih besar. Gas hitam datang dari dalam bersama dengan bau daging busuk. Tatapan leluhur kelima tenang ketika dia melihat peti mati. Namun 3 dukun 8 daun di belakangnya sangat gugup dan diam-diam berjaga-jaga. Bangkit! Teriak kedua mayat itu bersama-sama sekali lagi. Tutupnya tiba-tiba didorong ke samping oleh tangan yang tak terlihat dan menabrak tanah. Pada saat ini gas hitam menjadi semakin padat karena semakin banyak yang lolos dari peti mati, dan sepertinya ingin mengelilingi seluruh peti mati. Leluhur kelima klan abadi dengan dingin berkata, ini adalah mayat yang kalian bicarakan. Penatua Sima mengeluarkan senyum nakal dan berkata, leluhur kelima, jangan salahkan saya. Perintah datang dari atas dan mayat juga dikirim dari atas. Saya tidak punya hak untuk membuat keputusan. Namun di planet Suzaku tidak banyak mayat jiwa klan setan transformasi raksasa, yang ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka. Leluhur kelima tetap diam tetapi sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini tangan 2 diaken membentuk segel bahkan lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian mereka batuk darah, tetapi darah tidak mendarat di peti mati,
itu membentuk dua orang darah. Kedua orang berdarah langsung masuk ke peti mati. Mayat besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara gesekan. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk. Ada bagian di mana Anda bisa melihat tulang putih. Beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuh, membuatnya terlihat sangat menjijikkan. Namun kepala mayat tetap dalam kondisi sangat baik, terutama di antara alis di mana kapak ungu sangat terlihat. Tepat pada saat ini suara tenang datang dari kejauhan. Klan abadi leluhur kelima, orang tua ini Cuyun Fei ada di sini untuk bertarung denganmu. Saat suara ini terdengar mereka, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri kultivator ascendan sekte giok surgawi yang matanya seperti kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar kultivator dengan tatapan dingin dan mata penuh dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh!" Dengan satu kata itu semua anggota klan abadi keluar dan pertempuran dimulai. Cuyun Fei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, "Mayat sekte, kalian mencari mati." Leluhur kelima klan abadi meraih dan menarik mayat raksasa ke tempat anggota klan memberikan persembahan mereka sebelum tangan Cuyun Fei bisa mendarat di atasnya. Dengan ledakan, mayat besar itu mendarat di tanah, menciptakan gelombang kejut yang menendang debu di tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Cuyun Fei. Leluhur kelima dengan cepat berkata, "Aktifkan pohon reinkarnasi." Lalu ia dengan cepat menyerbu ke arah Cuyun Fei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Cuyun Fei. Ada kilatan cahaya yang keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut karena energi celestial yang digunakan. Siapapun yang terjebak dalam gelombang kejut itu segera berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerbu, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di mayat besar. Dia sepertinya tidak mempermasalahkan belatung di tubuh ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Pada saat ini salah satu mata kultivator transformasi jiwa tahap tengah menyala dan dia berkeliling orang yang dia lawan sebelum menyerang ke arah orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, "Jatuhkan cahaya keemasan itu." Lalu dia melambaikan tangannya dan pedang terbang-terbang. Dukun 8 daun itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya yang sedang menerjangnya. Tanpa ragu-ragu dia menekankan cahaya emas ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan menyala ketika pedang terbang melewati dada dukun 8 daun. Wajah dukun 8 daun itu pucat pasi, tetapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dada mayat. Lalu dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerbu untuk memerangi pria parubaya itu. Cahaya emas pada mayat-mayat klan setan raksasa menjadi cerah. Cuyunzi yang bertarung dengan leluhur kelima mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, "Hancurkan mayat klan setan raksasa itu." Semua kultivator di sekitarnya semua menerjang ke mayat. Namun anggota klan abadi mengorbankan diri mereka karena mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Beberapa bahkan rela meledakkan diri untuk menghentikan para kultivator masuk. Cahaya keemasan menjadi lebih terang. Pada saat ini mayat-mayat klan setan raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi yang tumbuh saat menghisap nutrisi dari tanah. Proses ini berlangsung selama 10 napas waktu sebelum mayat klan setan raksasa terkuras semua energi, dan kemudian berubah menjadi debu. Cuyun Fei menyerbu dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Leluhur kelima mencibir ke dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Cuyun Fei tiba, cahaya emas tiba-tiba hancur dan pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan sepenuhnya menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku. Ekspresi Cuyun Fei berubah saat dia dengan cepat mundur. Namun dia terkena gelombang kejut, jadi darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Leluhur kelima mencibir saat ia menyerbu ke arah Cuyun Fei. Mata Cuyun Fei menyala saat ia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia menyerbu keluar dari tempat ini sambil berteriak, "Mundur!" Para kultivator yang bertarung dengan klan abadi semua menghela nafas dan dengan cepat mundur. Anggota klan abadi hendak mengejar ketika leluhur kelima berkata, "Jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi." Penatua Sima, yang tidak bertindak sama sekali menatap pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, "Menurut kesepakatan antara kami berdua, di mana barang itu?" Leluhur kelima merenung sejenak sebelum menunjuk alisnya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangannya terbang keluar dari antara kedua alisnya. Tato ini sangat rumit, hanya dengan melihatnya akan membuat mata Anda berputar. Namun itu berisi sedikit kekuatan yang sangat mendasar dan destruktif. Tato ini adalah salah satu tato yang diturunkan leluhur. Ketika saya mencapai tahap 9 daun, saya menyelesaikannya. Dengan itu dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah Sima yang lebih tua. Ekspresi penatua Sima menjadi serius ketika dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak giok.
Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual tetapi energi celestial, dan ditutupi dengan pembatasan yang kuat. Dia dengan hati-hati menempatkan tato di dalam kotak batu giok sebelum menghela napas lega dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, leluhur kelima pastilah yang menentukan. Saya harap leluhur lain melakukan hal yang sama. Karena klan abadi saya berjanji pada mayat sekte Anda, kami tidak akan mundur di pihak kami dari perjanjian. Leluhur kelima dengan dingin menatap Sima yang lebih tua. Saat Sima tertawa matanya bersinar dan dia tiba-tiba berkata, aku akan menyampaikan pesan dari Master Sekte Mayat. Di Sekte Mayat saya, kami masih memiliki mayat klan setan raksasa yang pernah mengalahkan banyak dukun 9 daun Anda. Tubuhnya telah mencapai pertengahan ascendant. Jika kamu tertarik, kamu dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu dia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum dengan cepat pergi. Kedua diakon dengan cepat mengikuti dan mereka bertiga menghilang dari awan hitam. Adegan yang sama terjadi di tepi utara, selatan dan barat benua Suzaku juga. Sayangnya selain Zukezi, yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, selatan dan selatan gagal. Namun pemandangan aneh terbuka di pohon utara. Sosok Situnan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak ada yang memperhatikan dia datang, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang dimaksudkan untuk pohon itu, menyebabkan tunas reinkarnasi Ancestral Spirit Tree yang sangat langka runtuh. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota klan abadi tertegun. Nenek moyang keempat yang marah harus mengorbankan tato untuk akhirnya menemukan Situnan. Situnan tertawa dengan angkuh pada leluhur keempat dan menghilang, hanya menyisakan suara dalam angin. Sial, itu jahat. Jika aku tahu ini seburuk ini, aku tidak akan memakannya. Rambut leluhur keempat klan abadi berubah putih dan matanya begitu merah sehingga darah akan menetes keluar. Dia meraung saat dia keluar dan mengejar Situnan. Situnan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi roh leluhur. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang klan abadi menghabiskan puluhan ribu tahun merawatnya. Setelah roh leluhur telah tumbuh dan kemudian dikombinasikan dengan mantra khusus, itu dapat memanggil tubuh roh dari kekosongan. Tubuh roh kemudian akan bergabung dengan roh leluhur untuk membuat dukun 10 daun. Namun roh leluhur baru saja melahap tepat di bawah hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya telah mencapai batasnya. Aku akan membunuhmu. Teriak leluhur keempat sambil mengejar Situnan seperti orang gila. Situnan melarikan diri dengan sangat cepat saat dia tertawa. Metode Suzaku generasi pertama agak tidak tahu malu, tapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika orang tua ini memiliki tubuh, saya bisa mengajarkannya kepada Wang Lin dan kami berdua bisa melahap roh leluhur. Meskipun aku takut dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak bisa menahannya. Aku akan membunuhmu. Raungan sengit dari seseorang yang hatinya sepertinya telah robek datang dari belakang Situnan. Kebencian yang datang dari raungan di balik Situnan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wang Lin sudah mendengar raungan dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan binatang buas dan dengan cepat terbang ke samping alih-alih menunggu Situnan di satu tempat. Ketika akal ilahi Situnan menyebar, ia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, kamu terlalu lambat, aku akan membawamu. Ada anjing gila mengejar kita. Begitu lelaki tua ini memiliki tubuh dan telah mencerna kekuatan dari roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing kecil gila itu. Dengan itu dia meraih Wang Lin dan dengan cepat terbang. Kecepatan Situnan sangat cepat. Dalam sekejap mata dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Suzaku dan sedang dalam perjalanan ke kutub utara. Leluhur keempat klan abadi tampaknya memiliki keinginan untuk mengejar Situnan. Ketika Situnan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia sering melambat untuk memungkinkan leluhur keempat itu mengejar ketinggalan. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing kecil gila ini juga. Ini akan mengurangi banyak waktu pemulihan. Saya akan mendapat manfaat secara pribadi dan menghapus dukun yang memiliki kekuatan serupa dengan seorang kultivator ascendant, sehingga dapat dikatakan bahwa saya tidak melupakan kebaikan Suzaku generasi pertama. Situnan tertawa.